Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, di zaman Perjanjian Lama, khususnya di zaman kerajaan, ada seorang nabi yang bernama Elia. Kita pernah mendiskusikan beberapa tema mengenai Elia. Nah, Elia mempunyai seorang murid yang bernama Elisa. Nabi ini, Elisa, itu membuat berbagai mukjizat yang bisa dikatakan mirip dengan mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus misalnya pernah membuat mukjizat menggandakan roti untuk 5.000 orang. Nah, Nabi Elisa pernah melakukan mukjizat yang serupa dengan itu. Dan kita akan melihat dua mukjizat yang berkaitan dengan tema perbanyakan. Mukjizat ini dibuat oleh Nabi Elisa. Dan pada masanya, Nabi Elisa itu bukan seorang nabi yang tinggal sendirian. Ada komunitas, ada kelompok nabi di sekitar Elisa. Mukjizat yang pertama itu berkaitan dengan perbanyakan minyak. Mukjizat yang kedua ini berkaitan dengan roti dalam jumlah sedikit yang bisa digunakan untuk memberi makan orang banyak. Nah, kita lihat dulu mukjizat yang pertama. Kita bisa melihatnya di 2 Raja-Raja bab 4 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Salah seorang dari istri para nabi berseru kepada Elisa. Nah, lihat di dalam ayat ini ada istri-istri para nabi. Di sekitar Elisa ada banyak nabi. Hambamu, suamiku, sudah meninggal, dan kau tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Istri seorang nabi, tetapi nabinya sudah meninggal. Perempuan ini menghadapi kesulitan karena ternyata dia punya pinjaman, tidak bisa mengembalikan pinjamannya, sehingga yang terjadi, penagih hutang sudah mengambil 2 orang anaknya. 2 orang anak ini kemudian dijual, ya, dan dijadikan budaknya. Maksudnya, anak ini dihitung harganya sebagai budak, dan ini dihitung untuk membayar hutang. Nah, menghadapi situasi seperti itu, dia datang kepada Elisa. Lalu Elisa berkata kepada perempuan ini, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali buli-buli berisi minyak." Kemudian Elisa berkata begini, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Tuanglah minyak itu ke dalam semua bejana itu, dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Elisa dengan jelas mengetahui perempuan ini kesulitan keuangan. Dia harus mengembalikan pinjaman. Dan kemudian Elisa memberikan jalan keluar. Mulai dengan pertanyaan, "Kamu punya apa di rumah?" Perempuan itu menjawab, "Saya hanya punya sebuah buli-buli atau botol minyak." Nah, kemudian Elisa mengatakan,
pinjam kepada tetangga-tetanggamu. Pinjam apa? Pinjam bejana, pinjam puli-puli, pinjam semua, tapi jangan sedikit, pinjam yang banyak. Sesudah itu, kamu masuk ke dalam rumah, lalu tuang puli-puli minyakmu ke dalam bejana. Lalu kalau bejana itu sudah penuh, angkat. Kemudian kamu isi lagi bejana yang lain. Begitu terus sampai semua bejana penuh. Nah, perempuan itu percaya kepada Elisa. Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya, sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, "Bawalah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Silahkan saudara-saudara membayangkan, di dalam rumah perempuan ini ada banyak bejana. Buli-buli itu kecil, botol. Lalu istri Nabi ini menuangkan minyak, jadi minyaknya mengalir terus ke dalam bejana sampai bejana penuh. Bejana yang sudah penuh dengan minyak digeser. Kemudian diganti dengan bejana yang lain. Lalu, perempuan itu mengisi bejana yang kedua sampai bejananya menjadi penuh. Begitu seterusnya sampai bejana-bejana yang dipinjam itu habis. Terakhir kali, istri Nabi itu berkata kepada anaknya, "Ambil satu bejana lagi." Dan anaknya mengatakan, "Sudah tidak ada bejana lagi." Sesudah mengalami hal yang seperti itu, perempuan itu kembali kepada Elisa. Dan kemudian Elisa berkata begini, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu. Engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Setelah mendapatkan minyak begitu banyak, berkat mukjizat yang dibuat Elisa, perempuan ini sekarang bisa mendapatkan uang. Dan uang ini digunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk bayar utang, karena ketika datang kepada Elisa, ini yang diungkapkan sebagai kesulitan. Kemudian, uang hasil penjualan minyak itu akan lebih dari cukup untuk membayar utang. Dia punya uang lebih, dan dengan uang itu perempuan itu dan anak-anaknya bisa menjalani kehidupan tanpa khawatir, tanpa takut akan ada yang datang untuk menagih hutang. Nah, saudara-saudara, ini Elisa menolong orang yang mengalami kesulitan karena pinjaman, dan pertolongan itu dilakukan dengan sebuah mukjizat, perbanyakan minyak. Nah, sekarang kita lihat mukjizat yang kedua. Kita bisa lihatnya di 2 Raja bab 4, mulai dari ayat 42. Ceritanya begini. Ada seorang dari Baal Salisa datang membawakan abdi Allah roti buah sulung, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Jadi ada seorang yang membawa roti kepada Nabi Elisa. Kita bisa membayangkan Elisa itu seorang nabi yang disegani, yang dihormati, dan ada orang yang datang untuk menyampaikan persembahan kepadanya. Kemudian persembahannya itu berupa 20 roti jelai. Ketika datang kepada Elisa, orang ini berkata, "Berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100 orang?"
di sekitar Nabi Elisa pada waktu itu, rupanya ada orang dalam jumlah besar ya, ada 100 orang. Tidak disebutkan siapa saja orang-orang ini, tetapi jumlahnya disebutkan 100 orang. Elisa menerima 20 roti, dan kemudian dia meminta kepada pelayannya untuk menyajikan 20 roti ini untuk 100 orang. Bisa jadi harusnya satu orang itu makan 2 atau 3 roti. Jadi paling banyak roti ini harusnya hanya cukup untuk 50 orang. Kalau 20 roti harus dimakan 100 orang, berarti satu roti harus dibagi 5. Dan ini jelas jumlah yang tidak memadai. Maka pelayan Elisa tadi mengatakan, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100 orang? Jumlahnya terlalu sedikit dan bisa dipastikan kurang. Kalau ada tamu, ada orang, dan kemudian tuan rumah menyediakan makanan yang jelas jumlahnya kurang, tuan rumah akan malu, tidak akan memberikannya sebagai hidangan. Tetapi Elisa berkata begini, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan dan masih ada sisanya. Elisa meyakinkan pelayannya, hidangkan saja 20 roti untuk 200 orang, enggak masalah. Tuhan bicara kepadaku, semua akan makan, bahkan akan ada sisanya. Nah, yang kemudian terjadi, ayat 44 ya, pelayan Elisa itu menyediakan, menghidangkan roti itu kepada 100 orang. Dan mereka semua makan, bahkan masih ada sisanya. Saudara-saudara, mukjizat ini hanya menunjukkan 20 roti dimakan oleh 100 orang. Apa yang kita bisa bayangkan berkaitan dengan peristiwa ini? Apakah roti 20 biji dalam satu kantong itu kemudian menjadi banyak, bertumpuk begitu? Atau roti di dalam kantong itu diambil satu, seterusnya, tapi roti dalam kantong tidak habis-habis? Dua hal itu bisa diterima. Jadi roti yang jumlahnya 20 tiba-tiba menjadi menumpuk dan jumlahnya menjadi lebih banyak dari 100. Atau satu diambil tapi enggak habis-habis. Bahkan diambil terus sampai tampak bahwa roti yang mereka makan sudah cukup membuat mereka kenyang, tapi masih ada sisanya. Nah, hal seperti ini, penggandaan roti, itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita bisa melihat di Injil Lukas bab 4. Dalam Injil Matius bab 14, mulai dari ayat 13, kita menemukan Tuhan Yesus yang menggadangkan roti untuk 5.000 orang. Nah, jumlah yang dibuat oleh Tuhan Yesus tentu saja jauh lebih besar daripada yang dibuat oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa hanya menyediakan makanan untuk 100 orang, sedangkan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, di akhir kisah Matius bab 14 ayat 20 dikatakan begini, mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Ada yang senada dengan mukjizat yang dibuat oleh Elisa. Semua makan, ya,
tapi masih ada sisanya. Saudara-saudara, ketika kita melihat dua mukjizat yang dibuat oleh Elisa ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong orang yang mengalami kesulitan dengan cara yang tidak terduga. Saya tidak akan mengajak saudara-saudara untuk menunggu mukjizat yang akan terjadi. Tetapi saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat bagaimana Tuhan pernah memberikan pertolongan kepada kita di saat yang sulit. Apakah pada waktu itu kita mengharapkan pertolongan yang seperti ini? Atau Tuhan memberikan pertolongan dengan cara yang sama sekali tidak kita duga? Nabi Elisa di dalam dua kisah mukjizat tadi itu menjadi pemeran penting. Dia yang mengambil inisiatif, dia yang berbicara, tapi kita percaya Tuhan yang mengerjakan. Nah, seperti itulah yang kita perlu perhatikan. Waktu itu bisa jadi mengalami kesulitan, dan Tuhan memperhatikan kesulitan kita, lalu memberikan pertolongan yang tidak kita duga. Lewat siapa? Bisa jadi juga lewat orang-orang yang sama sekali tidak kita duga. Orang-orang yang bisa jadi tidak saya harapkan akan menolong saya. Tetapi Tuhan bisa menggunakan siapapun untuk memberikan pertolongan kepada kita. Terpujilah Allah Bapa yang mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.